Karena Bu, kita ini terkenal di luar sak kami, ya kan? Dikenal katanya, masuknya tegas. Dia bilang tidak ada Ustaz. Kalau ibu ini sekarang tidak ada lobi-lobi, pokoknya garis lurus. Alhamdulillah, ya kan? Allahu Akbar. Biasanya perempuan itu lembut, tapi kalau ini tidak ada Ustaz, tidak ada. Pokoknya kalau bodoh kok hancur kok. Ya kan? Alhamdulillah. Ya, kita masuk di sini bukan karena takut, ya, tapi betul-betul karena kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Islamlah secara benar, kata Allah, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan adik-adik sekalian, ibu bapak yang saya muliakan, percayalah, salah satu musuhnya setan adalah orang yang selalu dengar dakwah. Dan setan berupaya agar menggoda kita supaya gagal. Maka ternyata di tempat ini banyak setan yang berkeliaran. Setannya bukan pocong, bukan uka-uka, bukan popo, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk tongi. Siaran langsung tongi baru 2 di penonton. Nah, simpan dulu HP, simpan dulu HP di bos, dengar dulu. Ini rugi kita datang. Jujur kanan, orang saja undang saya, belum tentu saya ada waktu. Ini bos saya menawarkan diri. Kenapa? Jangan kau pikir bilang jadi sertifikatmu. Ya kan memang tugasmu bikin. Iya toh? Masa saya mau pergi Pak Camat bikin sertifikat? Nggak mungkin. Lalu kenapa saya menawarkan diri? Karena kalian melayani dengan baik. Maka saya bilang sama ibu, ini Tommy ku sedekahkan, tidak ada yang baik saya yang lain. Ya, karena kalau dikasih uang namanya gratifikasi. Maka apa yang saya hadirkan, ilmu yang ibu bapak bisa bawa pulang. Maka tolong simpan dulu HP tak. Sebentar kita selfie. Kulayani kok sampai sore. Tuh, tapi biasanya toh itu ibu-ibu kalau dikasih kesempatan deh, ulangi Ustaz kabur nih. Dalam hatiku namun kamu yang kabur. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Ibu Kepala Kantor Pertahanan, Ibu Marliana pokoknya itu MH, beserta staf yang hadir di tempat ini, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, ada guru ustaz punya 2 murid, dikasih ilmunya ini, semua ilmunya guru nak transfer, nak kasih semua buku apa, semua ilmunya guru dia kasih. Selesailah, lalu gurunya berkata, nak, kau ambil semua itu ilmuku, tidak ada yang tersisa, pergilah kau hidupi dirimu dengan ilmuku. Turunlah 2 orang ini, keluar dari pesantren. Yang satu jadi pedagang, yang satu jadi tukang kebun. Yang tukang kebun dia tanam ubi. Apa ibu? Ubi. Begitu panen, tahu bagus panennya. Nah, ingat gurunya, saya bisa panen begini karena ilmu dari guru. Maka dia ambil ubinya yang paling baik, dia masukkan dalam karung, dia pikul, dia bawakan gurunya tahu. Dia pikul ki sampai rumahnya gurunya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Kau nak? Iya guru, ini setelah saya keluar dari pesantren, saya jadi petani. Ini ada ubi saya bawakan ki, kita nikmati ini ubi yang paling enak. Nah, bilang gurunya, alhamdulillah baik memang tuan si Pak Muna. Kasih masuk ke ibu, kasih masuk ke istrinya Pak Guru. Cerita, tiba-tiba Pak Guru bilang, mana nak? Mau pulang dulu guru? Tunggu kau dulu. Ya kau dulu. Masuklah ini guru ke istrinya. Ibu, apa tahu dikasihkan ini anak tak? Nah, bawakan kubi 1 karung. Nah, bilang tidak ada. Kasihan juga kalau dia pulang tidak ada oleh-olehnya. Tidak ada Pak, kecuali itu ada kambing kemarin nah bawa Pak Camat. Nah, bilang gurunya, sudah mi,
kasih saja itu kambing daripada kosong iko dong. Akhirnya pulang bawa kambing. Pergi tadi bawa apa ibu? Bawa apa? Ubi. Pulang bawa apa pak? Kambing. Di jalan ketemu temannya yang pedagang. Assalamualaikum cika. Waalaikumsalam. Dari mana kok? Dari mana guruta? Kenapa ada kambing? Nah bilang itu kodong guruta. Masya Allah. Ku kasih ku bawakan ubi, nah kasih ke kambing. Apa? Iya, ubi ku kasih nah bawakan kambing. Jalan kalkulatornya di pedagang. Namanya pedagang mikirnya untung rugi. Nah bilang ini saja ubi ini bawa dikasih kambing. Apalagi kalau lebih dari ubi. Pulang, nah isi sembako. Ada gula, beras, minyak, tepung, telur, sembako. Nah bawa satu mobil open cup. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam nak. Gimana kabarmu nak? Baik guru. Saya setelah keluar dari pondok saya jadi pedagang. Ini ada aku bawakan ki sembako. Lebih dong anakku. Baik nasi pak nuna. Bawa ke dalam ibumu. Bawa. Cerita-cerita. Langsung dia bilang muridnya. Guru. Palak kanak nak ke. Minta isi nak pulang dulu guru. Dia bilang guru. Tunggu duduk. Masuk ini guru. Dia bilang ini pedagangan. Memang dapat mak ini. Dapat mak. Dia bilang bu. Apa dikasih tahu anak itu baik nana bawakan kau satu sembako. Dia bilang tidak ada. Masa pulang tahu tidak ada? Tidak ada pak. Kecuali itu ada ubi na bawa teman nak kemari. Ya sudah mi, bawa mi, kasih mi ubi daripada pulang kosong mi. Akhirnya pulang bawa ubi. Tadi pergi bawa apa? Pulang bawa ubinya lagi temannya. Begitu juga kalian di kantor pertanahan ini. Sama jam kerjamu, sama pangkat golonganmu, sama kamu punya layanan. Tapi demi Allah di akhirat, di hadapan Allah, ada di antara kalian yang dapat ubi, ada juga yang dapat kambing. Tergantung niatmu. Ibadah adik-adikku bukan sekedar sholat. Kalau ibadah yang mau dibawa masuk surga hanya sholat, berapa kali kau ibadah satu hari? Jopoin pun upah. Belum lagi kalau banyak cilakmu. Ini kasih bengkok di sini. Lu kasih bengkok di sini, kasih miring jilbabmu. Ayyala sholat. Repot kisah pakai jilbab. Besok pilih sholat. Kalau hanya sholat kau mau bawa berapa? Tapi Allah maha bijaksana. Ibadah dan amal itu bukan sekedar sholat, bukan sekedar puasa, bukan sekedar umroh. Kau layani masyarakat itu adalah ibadah di hadapan Allah. Orang yang melayani dengan niat yang baik. Saya melayani bukan karena takut sama ibu kakan. Saya melayani bukan karena saya cari muka, tapi saya melayani karena saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Maka langkah kakimu dari rumah ibadah, capekmu ibadah, mengetikmu ibadah, bahkan telelahmu sendiri itu ibadah. Amalkan itu. Kalau ini yang diamalkan, pas mati mendadak. Mati mendadak kok toh? Maka dihitung itu. Ya Allah, mana pahalaku jadi pegawai kantor pertanahan 20 tahun. Oh ini pahalamu. Ada 2.500 orang pernah kulayani. Ini semua mi pahalamu ya. Tapi kalau kalian melayani ketus, muka busuk, kasar ngomong, ada tong itu begitu baru ki masuk dan liamin dari kepala sampai di kaki. Ini ngaseng ini pacala-cala. Baru ki masuk dan liaki maki. Kalau begitu gaya pelanannya, demi Allah, pasti kamu di dunia jalan di tempat. Teman-temanmu sudah pada kepala kantor, kamu masih pegawai biasa, busuk hatinya. Di akhirat, ya Allah, mana pahalaku 20 tahun jadi pegawai? Malaikat bilang, bohong. Dia bekerja karena cari fulus. Dilarang ke orang mengharap gaji, tidak. Tapi jangan itu yang orientasi utama, capek. Kalau kau cari muka sama ibu kakan pasti capek. Ganti lagi cari muka lagi. Ganti lagi cari muka lagi. Ada itu mukamu. Yang ketawa serius kayak ini. Dek, di kantor begini mi banyak. Mana anu salah? Iya ibu. Ya saya mah kau cilaka. Ya saya mah kau. Ada tong orang batin atau ini kita ada harga dirimu bos.
Kamu sekolah tinggi, kerjamu bagus, Allah angkat derajatmu, masa kau rendahkan dirimu? Dan mental penjilat ini bahaya. Kenapa mental penjilat bahaya? Dia bisa merusak sistem. Kalau dirinya rusak, tunggu mami mati. Tapi kalau sistem dia rusak, kantor dia rusak, hancur lama baru bisa baik. Kalau diri saja rusak, tunggu mami pensiun selesai. Tapi kalau dia rusak sistem, apa yang saya maksud dia rusak sistem? Penjilat. Mestinya dia belum bisa dapat eselon. Mestinya belum bisa dapat kepala, seksi, apakah namanya itu di kantormu. Tapi karena kau menjilat-jilat, dikasihlah sesuatu yang belum mampu kamu pikul. Itu yang merusak. Kenapa ada penjenjangan dalam dunia birokrasi? Karena dibutuhkan pengalaman. Kenapa ada pengalaman? Karena kadang-kala teori di lapangan tidak laku. Itulah ilmu. Ilmu itu selalu diperbaharui. Hanya Quran yang kebenarannya mutlak. Selama ilmu manusia, pasti ada perbaikannya, pasti ada kelirunya, pasti ada salahnya. Itu ada namanya penelitian. Ini diteliti. 2 tahun yang lalu ada lagi yang teliti. Ternyata hasilnya berbeda. Itu bisa skripsi. Maka jangan mau cepat lompat. Biasa orang cepat lompat, dia mau gitu pelen Rambo. Dia gitu pelen Rambo. Cepat sekali. Mestinya kan aturannya Wakapolda dulu. Kapolda. Pelen Rambo. Apa? Film Rambo. Itu tidak dilalui. Langsung saja kecemburuan sosial. Orang kalau sudah kecemburuan sosial, maka pasti organisasi tidak jalan. Jengkel orang. Tiba-tiba saja. Bayangkan kalau kamu baru, tidak punya pengalaman, tidak punya catatan yang baik, tiba-tiba hanya karena modal. Ulang ya ada misalnya di rubahnya ibu kakan. Pagi-pagi belum pi apa ya ada misalnya. Bawa pisang. Nah, ini yang rusak kantor kita, mental-mental penjilat. Dek, Allah telah mengangkat derajat kalian. Saya biasa heran tuh, apalagi kalau sudah tua, di depannya anaknya, kasihannya itu orang tua kadang-kala, kepala kantornya masih muda. Wah batina menjilat deh. Saya bilang, apa kamu tidak kasihan sama anakmu itu? Kau lihat, lihat kau dong kayak tidak punya harga diri. Pas di dalam hatinya nanya, kau dong kamasena, besen-besen di pale bapakku di kantor. Tegaklah kamu dengan ilmu yang kamu miliki. Kerjakan apa yang menjadi tupoksimu, lakukan apa yang menjadi pekerjaanmu. Biarkan Allah yang angkat dan tentukan masa depanmu. Namanya kau cari muka sama manusia, capek. 10 kau kerja, 9 cocok. 1 yang salah, ini yang salah nak persoalkan. Dongok mentong kau. Padahal 9 itu dikerja baik. Apa dipalik kau kerja kau? Bodoh memang ini. Pelan-pelan juga. Ya tapi. Itulah. Maka luruskan niat. Bagaimana aplikasinya luruskan niat? Nah, jadikan kebiasaan ini Pak. 1, kalau mau pergi kerja, kan pasti mandi gitu. Saya alhamdulillah dari tadi pagi 3 kali mandi ini. 1 kali mandi pagi, 2 kali mandi keringat. Gitu kan? Bapak kan pasti mandi. Ibu-ibu toh pasti mandi ki. Kalau dingin sekali saya waktu ku SMP biasa tidak mandi, mukaku saja baru kali pakai ku bagus. Selesai nih. Kalau dingin sekali kayak ini, saya pakai jaket ini bukakan karena saya alergi dingin. Saya kalau dingin sekali badanku bereaksi bersin-bersin. Ya, makanya barusan kita lihat ya. Tadi malam sebenarnya saya masih sakit karena sudah janji beberapa acara subuh 3:30 bangun mak bos. Pergi mak kodong Potere, hujan keras karena ceramah di Potere subuh. Mampir dulu di Asara ngopi-ngopi. Nah, ngopi banyak cerita-ceritaan orang di Asara bukan? Yo ceritanya tinggi, proyek-proyek tinggi. Pas keluar nak bilang catami dulu. Camidu. Tahu ya Camidu? Catami dulu. Sepupuna Om Sumitro. Orang suka minta rokok. Pacekong.